Pagi hari ini kita mau belajar tentang membangun kepemimpinan lewat sebuah hubungan. Saya kasih judul 360 derajat, pemimpin 360 derajat gitu ya. Ini ada 4 seri khotbah, tapi 2 akan saya sampaikan hari ini dan 2 lagi menyusul nanti kalau ada waktu saya berkhotbah. Saya sih berdoa sebelum bulan Desember, sebelum Christmas nanti saya bisa selesaikan semuanya. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat ke-12 mengatakan seperti ini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Orang yang berhasil di dalam membangun sebuah hubungan dengan sesamanya, maka orang tersebut akan semakin kuat menghadapi tantangan. Tahukah bahwa kita gak bisa sendiri? Kita gak bisa berjalan hanya mengandalkan diri sendiri. Makanya pagi hari ini kita mau belajar dari Nehemia gitu. Nehemia adalah pembelajaran yang sempurna tentang pemimpin 360 derajat. Karena ia memulai perjalanan kepemimpinannya tanpa posisi, tanpa jabatan kepemimpinan dan tanpa orang yang dipimpin. Karena dia adalah juru minuman Raja Artasasta. Dia mencicipi makanan dan anggur sebagai mata pencariannya, sebagai pekerjaannya. Nehemia tidak sedang memimpin siapapun di istana, dia adalah orang asing di negeri itu. Dan dari Nehemia kita bisa melihat sebetulnya akan lebih mudah bagi Nehemia gitu ya untuk tetap diam, cari aman di istana tanpa mencoba mengambil posisi kepemimpinan untuk membangun kembali pintu gerbang Yerusalem. Seandainya ia tetap pada tempatnya gitu ya di istana, saya percaya bahwa Nehemia nggak akan mengalami tantangan. Nehemia nggak akan mengalami persoalan gitu ya. Tapi Nehemia ini justru bahasa dunianya dia cari penyakit. Tapi dari Nehemia ini kita bisa belajar bahwa untuk kita bisa berkembang, kita harus menghadapi setiap tantangan yang ada. Nehemia mengambil posisi kepemimpinan. Kalau enggak pun seharusnya lebih enak, lebih nyaman. Dia enggak harus diremehkan, dia enggak harus bekerja keras, dia enggak harus memulai pekerjaan yang dia enggak punya pengalaman di sana. Dia nggak harus mempersatukan tua Israel yang nggak mudah. Mempersatukan orang itu nggak mudah. Belum lagi dia harus hadapi musuh-musuh yang berusaha untuk menggagalkan rencana Allah atau visi Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah bahwa Tuhan membuat berhasil setiap rencana Nehemia. Sebuah pintu gerbang dibangun dengan waktu yang sangat singkat, hanya dengan 52 hari. 52 hari, mungkin kalau hari ini 52 hari kita bisa karena banyak peralatan yang memandai gitu ya, menunjang. Tapi pada waktu itu membangun pintu gerbang gak mudah. 52 hari diselesaikan sehingga semua orang itu takjub. Merasa bahwa ini kalau gak Tuhan yang membangun, gak bisa. Makanya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui kehidupan Nehemia. Sehingga ia membuat semua musuhnya gemetar gitu ya, gentar tahu bahwa Tuhan ada di sana. Dimulai dari sebuah kepemimpinan. Ada 4 fase kepemimpinan Nehemia yang kita sama-sama mau pelajari. Yang pertama, leading himself. Ya, leading himself, memimpin diri sendiri. Lalu yang kedua, leading up. Ya, nanti di ibadah kedua saya akan sampaikan tentang leading up. Lalu yang ketiga adalah leading across, lintas. Dia bisa memimpin lintas dari sebuah bangsanya. Lalu yang keempat adalah leading down. Ini paket lengkap. Ya, kita akan belajar satu-satu. Saya akan selesaikan leading himself dan leading up hari ini. Lalu lanjutnya nanti saya akan carikan jadwal untuk saya berkhotbah di hari Minggu. Itu untuk menyelesaikan keempat-empatnya. Dari Nehemia ini kita bisa belajar tentang langkah membangun kepemimpinan kita. Yang pertama leading himself, memimpin diri sendiri. Nehemia memulai perjalanan kepemimpinannya dengan memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir pentingnya memimpin diri sendiri? Memimpin diri sendiri lebih sulit ternyata daripada memimpin orang lain. Itu kenyataan. Memimpin orang lain bagi saya mudah. Tapi memimpin diri sendiri perlu extra effort. Karena apa? Karena banyak orang gak berhasil di dalam kepemimpinan bukan karena gak ada yang dipimpin gitu ya. Tapi karena ia gak bisa pimpin dirinya sendiri, gak bisa kuasai dirinya sendiri. Dia gagal jadi pemimpin.
lebih mudah memimpin orang lain. Gak mudah memimpin diri sendiri. Mari kita sama-sama buka Nehemia pasal yang pertama. Ibadah pertama, ibadah pagi hari ini nih kita sama-sama bahas Nehemia pasal yang pertama, ibadah kedua jam 10 nanti Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalya, sudah ketemu katakan puji Tuhan? Belum ya? Nehemia pasal pertama ayat yang pertama sampai ke-11 yang sudah menemukan katakan amin. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar, katakan kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, katakan keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bagaimana kita bisa memulai leading himself atau memimpin diri sendiri? Firman Tuhan jelas berkata, datanglah Hanani gitu ya, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Perhatikan, memang dari awal Nehemia ini suka cari gara-gara dengan dirinya sendiri. Gak ada kerjaan, tiba-tiba tanya kabar tentang Yerusalem. Tanya kabar tentang orang-orang yang terluput dari pembuangan dan tawanan. Keadaan mereka ini seperti apa? Lalu firman Tuhan, kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan di dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia bertanya, keadaan mereka gimana? Orang-orang yang terbuang, yang luput dari penawanan, dan keadaan Yerusalem, rumah Allah itu seperti apa? Dan sungguh ketika dia bertanya, lalu orang-orang itu menjawab, orang-orang di dalam keadaan sukar. Mengalami kesukaran yang besar. Dan bukan hanya kesukaran itu berbicara tentang kehidupan mereka dalam keadaan yang sulit. Tapi hidup mereka juga tercela. Dan bukan hanya hidup mereka tercela, Yerusalem habis, roboh, runtuh, gerbang-gerbangnya semua habis terbakar.
ini cari moloh. Tapi dari sini kita bisa tahu bagaimana kita memulai kepemimpinan diri sendiri, memimpin diri sendiri adalah tetap peka terhadap kebutuhan orang lain. Tetaplah peka dengan kebutuhan orang lain, kebutuhan orang banyak. Nehemia ini punya kehidupan yang sudah cukup nyaman di istana raja, di Puri Susan. Tapi hatinya ini peka atas kebutuhan orang lain. Hatinya ini peka atas kebutuhan yang diperlukan untuk membangun kota Yerusalem. Hatinya peka, lihat keadaan, aduh orang ini dalam keadaan sulit. Hidupnya tercela, kotanya hancur-hancuran. Hatiku tergerak. Hatinya peka. Coba seberapa peka kita atas kota Malang? Seberapa peka kita atas kehidupan kanan kiri depan belakangmu? Kalau kita seharusnya bisa melihat sebuah keadaan yang perlu kita incas di sana, harusnya kita masuk di sana. Kepemimpinan diri sendiri selalu dimulai dari kita peka terhadap kebutuhan orang banyak, orang lain. Kita peka terhadap kebutuhan kota di mana kita berada. Tahukah bahwa kita berada di kota Malang bukanlah kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana. Bukankah firman Tuhan sendiri yang berkata, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang? Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita loh. Kalau kita nggak mulai peka dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita dan kota kita, maka kita nggak bisa memulai leading himself. Memulai kepemimpinan atas diri sendiri. Nehemia ini peka. Tembok Yerusalem bukan sekedar bangunan, tapi bagi Nehemia tembok gerbang Yerusalem adalah sebuah jalan menuju bait Allah. Di mana Tuhan hadir di sana. Tembok Yerusalem, gerbang, bukan hanya sekedar bangunan, tapi Nehemia tahu bahwa gerbang adalah tempat di mana pemimpin kota berkumpul untuk membuat keputusan dan kebijakan. Bisa bayangkan gak, kalau tempat mengambil kebijakan itu hancur, otomatis setiap keputusan yang dibuat adalah hancur. Sebagai contoh, Rut pasal yang keempat ayat yang pertama sampai kedua dicatat aja, saya akan dibacakan buat Anda. Rut pasal keempat ayat yang pertama sampai kedua. Boas telah pergi ke pintu gerbang, katakan pintu gerbang. Dan dia duduk di sana, kebetulan lewat penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara datanglah dahulu kemari duduklah. Maka datanglah ia, lalu ia duduk, kemudian dipilihnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Ini ada sebuah peristiwa Boas itu mengambil keputusan untuk mengambil Rut. Bisa bayangkan gak kalau gerbangnya hancur, Boas salah pilih. Dia gak menikah sama Rut, dia mungkin menikah sama tante yang lain. Di pintu gerbang. Keputusan diambil bukan di dalam istana loh Pak, tapi di pintu gerbang kota. Keputusan, kebijakan semua diambil di sana. Dan Nehemia tahu bahwa kalau pintu gerbang di dalam kota Yerusalem ini gak dibangun, kebijakan yang diambil pasti salah semua. Pasti salah semua. 1 Raja-Raja 22 ayat ke-10 dan 11. Saya bacakan. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, ini Raja Yosafat. Di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Lihat, Raja pun mengambil keputusan di pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenana membuat tanduk besi lalu berkata beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan. Lihat. Di pintu gerbang, Raja Yosafat mengambil sebuah keputusan, membuat keputusan, mendengar suara Tuhannya. Di pintu gerbang. Yosua 20 ayat keempat juga sama. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitakan perkaranya kepada para tua-tua. Mereka harus menerima dia di dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya dan dia akan diam pada mereka. Yosua menghadapkan perkara di hadapan tua-tua. Keputusan dibuat di sana, di pintu gerbang juga. Nehemia tahu bahwa ini bukan cuma sekedar gerbang bangunan. Tapi kalau gerbang ini gak dibangun, maka orang Israel, tua-tua Israel akan makin terjerumus dia. Gak bisa buat kebijakan. Makanya firman Tuhan katakan keadaan bangsa Israel yang luput dari pembuangan.
keadaannya sangat sulit. Dan hidup mereka tercela. Karena apa? Hancurlah pintu gerbangnya. Makanya Nehemia ini mengambil sebuah inisiatif. Dia bukan ahli bangunan loh. Dia ini juru minum. Jauh beda. Dia juru minuman raja dengan ahli bangunan. Beda. Tapi karena hatinya ini peka akan kebutuhan kerohanian orang lain, makanya ia berinisiatif. Ia mengambil beban untuk membangun sekalipun gak ada modal talenta untuk membangun. Sama gini loh ilustrasinya ya. Banyak orang berkata, aku ini gak punya bakat jadi pemimpin. Tapi ketika lihat sekitar, tapi ini perlu pemimpin. Kalau gak ada pemimpin, liarlah rakyat. Maka karena aku gak punya kapasitas, aku gak punya skill, ya sudah nekat aja masuk. Ya wis aku mau. Nah, itulah Nehemia kayak gitu. Jadi kalau hari ini Anda duduk di sini, terus tiba-tiba ada orang yang kata, ayo kamu disiapkan jadi pemimpin. Belajarlah peka lah Bapak Ibu Saudara. Belajar peka. Kita gak sedang menjebak Anda. Tapi kita sedang mengajari, ayo peka. Ini ada kebutuhan. Kalau engkau gak peka, engkau gak bisa mimpin diri sendiri. Karena ini dasarnya, leading himself selalu dimulai dengan peka dengan keadaan orang-orang di sekitar. Dia pengen orang lain juga bisa ngalami Tuhan, Nehemia. Makanya dia harus aku mau. Karena aku juga mau orang-orang Israel itu juga ngalami Tuhan. Aku mau orang-orang Israel itu juga gak salah mengambil keputusan atau kebijakan di dalam hidupnya. Makanya gerbangnya harus dibangun. Sometimes untuk kita bisa jadi peka akan kebutuhan orang lain, kita harus keluar dari zona nyaman. Halo, amin. Amin. Berikutnya. Dikatakan seperti ini, ayat keempat. Ketika aku dengar berita ini, gitu ya. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa, katakan berpuasa dan berdoa. Kehadirat Allah semesta langit. Yang kedua, leading himself. Apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia? Bahwa dia menjalankan disiplin diri. Yang pertama, dia adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedua, dia menjalankan disiplin diri. Dikatakan ketika ia dengar berita itu, Nehemia mulai berpuasa, berdoa selama berhari-hari. Nehemia mempraktekkan keintimannya dengan Tuhan. Seberapa banyak hari ini kita yang mendisiplin diri. Mau baca firman tiap hari. Mau berdoa setiap hari. Saat teduh setiap hari. Pemimpin yang gak bisa mendisiplin dirinya sendiri, gak berdoa, gak baca firman, gak saat teduh. Sorry ya, apa yang mau Anda bagikan? Loh Pak, saya sudah berdoa. Berdoa itu adalah paling mudah, sungguhan. Karena orang yang berdoa belum tentu baca firman. Betul apa ya? Makan berdoa. Sebelum makan, sesudah makan. Berdoa. Sebelum tidur, bangun tidur, berdoa. Gampang itu. Coba sekali lagi disiplin diri, baca firman setiap hari. Loh, saya yakin loh, orang-orang yang pelayan pendoa, ini tantangan terberatnya. Berdoa yang tas. Wah. Gitu. Coba tanya diri sendiri, baca firman gak? Pendoa juga harus disiplin diri dong. Engkau bisa pandai berdoa. Kata-katanya bisa panjang dibanding kita yang bukan dipanggil di sana. Tapi kalau baca firman gak betah. Duduk itu udah pantat gini. Tapi harus disiplin diri. Bisa bayangkan pendoa gak baca firman? Apa yang mau didoakan? Doanya bagus sih, teriak-teriak. Tapi you have no power. Orang yang gak baca firman itu cuma pakai tameng aja. Diserang habis-habisan, jadi bulan habis-habisan. Tapi kalau baca firman, baru ada pedang rohnya. Baru bisa lawan. Coba seberapa banyak kita yang disiplin diri. Saat teduh setiap hari. Banyak orang bisa suruh melakukan,
tapi gak banyak yang melakukan. Itu loh kenapa pemimpin gagal. Dia berhasil suruh orang lain. Ayo kamu baca firman ya. Yang disuruh baca firman. Dia gak baca. Kan memalukan. Ayo kamu saat teduh setiap hari ya. Tapi dia sendiri gak saat teduh. Makanya memimpin yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri. Memimpin orang lain itu pekerjaan yang paling ringan sekali. Paling gampang buat saya. Karena apa? Tinggal nyuruh. Tapi memimpin diri sendiri gak gampang. Tapi kalau kita berhasil memimpin diri sendiri, maka kepemimpinanmu atas orang lain juga pasti akan berhasil. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Mendisiplinkan diri. Coba, siapa yang mulai disiplin diri di dalam area kesehatan? Gak ada yang angkat tangan. Disiplin diri dengan area kesehatan. Selalu orang berpikir jalan pintasnya gimana? Betul gak? Udahlah, siapa yang mau kurus di sini? Wah, Pak Aga paling tinggi tangannya. Siapa yang mau kurus? Selalu di pikirannya gimana cara kurus dengan instan. Mau kurus? Extra effort bro. Siapa yang mulai peduli dengan kesehatan? Siapa yang mulai disiplin diri? Disiplin diri gak mudah. Bisa bayangkan, gak disiplin dalam area kesehatan tapi mau ngomong tentang kesehatan. Kuasanya di mana? Gak ada kuasa. Gak disiplin diri dalam hal finansial keuangan. Pemimpin mau ngomong keuangan. Gak bisa. Makanya keberhasilan kepemimpinan selalu dimulai dengan keberhasilan memimpin diri sendiri. Selalu. Bisa kasih advice orang lain tapi buat dirinya sendiri gak bisa lakukan. Jadi kalau lihat ya pemimpin berhasil atau enggak dilihat dari sini aja. Ini dasarnya. Suruh orang, ayo kamu lepas pengampunan ya. Jangan kepahitan, tapi dia kecewa sama orang. Gak dilepas-lepas. Nyuruh orang gampang. Melakukan itu sulit. Tapi hari ini kita ubah. Melakukan bukan sulit, tapi melakukan itu sukacita. Bukan sulit, bukan sukar. Tapi sukacita. Menuntut kekudusan orang lain. Ayo kamu harus gini, kamu gak boleh ini. Nanti kamu harus jaga kekudusan, jaga urapan. Tuntut perubahan karakter orang lain yang dipimpin, tapi hidup di dalamnya sendiri. Gak dijaga. Urapannya dibiarkan bocor. Nggak bisa. Mau disiplin diri? Amin. Kayak yang pagi hari ini udah kena firman kayak gini enak sekali ya. Kita sukacita gitu ya. Ayo coba ayat kelima. Yang ketiga. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Coba kita renungkan. Ketika Nehemia ini dengar permasalahan yang terjadi. Dengar tantangan yang terjadi, keadaan yang habis-habisan teman-temannya, saudara-saudaranya bahkan dalam keadaan yang sulit, sukar, hidup tercela, kotanya hancur-hancuran. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia berdoa. Dia berdoa. Artinya kita bisa melihat dari kehidupan Nehemia, dia ini aman secara emosional. Coba perhatikan pemimpin-pemimpin yang ada, jemaat-jemaat yang ada. Saya nggak ngomong pemimpin di sini ya, karena saya percaya pemimpin di sini top. Saya nggak ngomong jemaat di sini ya, di luar sana. Di Alaska. Jauh sekali. Coba lihat kehidupan mereka. Ketika mereka dengar sesuatu yang nggak enak hatinya, apa yang terjadi? Marah. Langsung down.
langsung moodnya naik turun. Iya Pak ya. Tapi Nehemia enggak. Dia dengar berita seperti itu. Dia langsung berdoa. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang besar dan dahsyat. Dia berdoa buat orang-orang Israel. Dia aman secara emosional. Ketika orang lain cerita, dia enggak apatis, dia diam aja. Oh ya itu kan masalahmu, ini kan bukan masalahku. Tapi Nehemia ini justru dia berdoa. Dia enggak jadi kecewa, dia enggak moody, dia enggak up and down. Emosinya stabil, enggak marah-marah juga. Dan dia enggak minder. Kita mesti ingat bahwa Nehemia ini enggak punya pengalaman membangun tembok. Ketika ia dengar curhatan orang Israel yang ada di sana, maka ia enggak down. Ia enggak down. Loh Tuhan kenapa kok diciptakan aku? Aku lo enggak bisa ini, enggak bisa bantu. Dia enggak lakukan itu, dia langsung berdoa. Dia enggak marah, dia langsung berdoa. Tanda emosi kita stabil adalah ketika kita dalam persoalan, manusia roh kita lebih kuat daripada dagingnya. Itu emosinya stabil. Ketika ada persoalan yang besar, ia langsung cari wajah Tuhan. Itu emosinya stabil. Coba ketika engkau, Pak Bisra, bermasalah dengan suami istri. Wajah siapa yang cari? Wajah Tuhan? Atau wajah orang lain? Suami crash dengan istrinya. Wajah pertama yang diingat suaminya, aduh wajah teman-teman yang enak ini ya kalau kita kumpul sama teman-teman daripada dengerin istri. Ketika ada konflik terjadi, ada tantangan, ada persoalan yang terjadi. Cari wajah Tuhan. Itu ada sebuah tanda emosi kita stabil. Bisa bayangkan pemimpin yang emosinya gak stabil. Dengar gini marah. Ya aku memang begini. Gak bisa berubah, memangnya kenapa? Ya pantas kamu kalah di dalam kepemimpinan. Pantas gak bisa menang. Kenapa? Karena emosimu gak stabil. Tapi ketika dengar sesuatu, masuk di dalam kamar, tutup kamarnya berdoa. Tuhan, sekalipun ini masalah yang besar, masalah yang berat, tapi aku tetap percaya sama Tuhan. Itu emosi stabil. Halo, amin. Nehemia moodnya gak dipengaruhi keadaan waktu itu. Karena dia stabil soal emosi. Lalu yang berikutnya. Dikata seperti ini firman Tuhan. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintahmu. Ayat ke-7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Dari Nehemia ini kita bisa melihat leading himself. Dimulai dari dia jujur dan berintegritas. Kami ini telah salah Tuhan terhadapmu. Gak ikuti perintah, gak ikuti ketetapan, gak ikuti peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Aku salah Tuhan. Nehemia mengakui sikap egoisnya. Nehemia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sebagai pemimpin dengarkan saya. Yang adalah manusia. It's okay to be not okay. Siapa bilang pemimpin itu harus oke terus? Selama kita manusia, ada sometimes kita not oke. Ada daunnya juga. Gak apa-apa lah kita belum di surga. Kita kan masih di bumi. Pemimpin membuat kesalahan itu hal yang wajar lah. Tapi yang menjadi gak wajar adalah ketika dia buat kesalahan, dia sembunyikan, dia gak jujur, dia gak berintegritas, dia gak ngaku salah di hadapan Tuhan. Itulah yang salah. Itulah yang gak baik. Lalu kita down sebagai pemimpin, oh itu oke kok, gak ada masalah. Saya pun juga pernah jadi pemimpin down. Tapi ketika di hadapan Tuhan, it's okay to be not okay. Sebagai pemimpin kadang ada gagalnya, sudah lakukan hal A, B, C. Ternyata hasilnya belum maksimal. Terus kita memukul-mukul diri, aku ini gagal. Buat apa? Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya sudah. Kalau kita nggak sedang baik-baik saja, nggak apa-apa loh. Makanya datang ke pemimpinmu gitu ya. Nggak usah cuma cerita yang baik aja. Ya nggak baik tolong diceritakan juga. Justru ketika kita cerita yang nggak baik kepada pemimpin, aku ngalami ini, aku masih ini. Kita bisa berdoa buat Anda.
Kita bisa bangun kepemimpinannya. Tapi kalau datang cerita yang bagus aja, ini kebiasaan ya. Gak tahu orang mana, tapi tak rasa semua ya, kebiasaan manusia ya. Kalau datang ke pemimpinnya, selalu yang diceritakan yang berhasil aja. Yang gagal gak pernah diceritakan. Kalau kita lakukan itu, coba cross check aja. Jawab dalam hati ya, kira-kira motivasinya apa? Yang diceritakan yang baik aja, yang gak baik gak diceritakan. Pasti satu motivasinya mau dapat pujian. Mau dapat pengakuan. Di sini, kalau Anda dalam keadaan nggak oke, it's okay. Asal jangan ditutupi ya. Jangan ditutupi. Mengaku di hadapan Tuhan, ngomong sama pemimpin, aku perlu dibangun di area ini. Jujur lebih baik. Daripada kita sudah salah. Loh, aku kan kayak ini. Ya aku kayak gini, kamu harus terima aku. Nggak bisa. Tuhan terima kok, gak keokean kita ini. Tapi jangan ditutupi. Nehemia jujur, kami ini sangat bersalah kepadamu Tuhan. Kami ini gak ikuti perintah, gak ikuti ketetapan, gak ikuti peraturan. Padahal Tuhan sudah ngomong, sudah bicara. Makanya ketika terjadi sesuatu dalam kepemimpinanmu, dalam hidupmu, it's okay to be not okay. Jangan ditutupi. Cerita aja. Supaya kita bisa berjaga-jaga. Bisa mendoakan Anda. Amin. Jangan kompromi malah membenarkan diri. Sudah ketahuan merokok. Kamu merokok ya? Dia bilang, iya aku masih berjuang berhenti. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Daripada merokok ya? Wah, aku lagi tertekan. Apanya tertekan? Bagi saya, ngelihat ditutupi, saya lebih tertekan. Lebih baik ngomong aja, ya aku ada masalah, maaf ya, aku jatuh, selesai. Kita balut, kita pulihkan, selesai. Gak usah buat kompromi-kompromi membenarkan diri sendiri lah. Anda sedang bermain dengan urapan. Dalam hal ini gagal, kepemimpinanmu pasti gagal. Sorry harus katakan, itu kebenaran. Soal nilai, harus tajam. Bukan karena kita galak, tapi karena kita sayang. Katakan amin. Lalu berikutnya, yang terakhir. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hambamu berhasil. Katakan berhasil. Hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Katakan amin. Katakan amin. Yang terakhir. Leading himself. Dimulai dari dia kenal Tuhannya dan berani minta. Kenali Tuhanmu. Dan beranilah minta. Kita memang gak dipanggil seperti Nehemia. Juru minuman jadi tukang bangunan. Tapi bukan berarti kalau kita jadi tukang bangunan kita gak berhasil loh. Kalau kita kenal Tuhan Allah kita siapa. Kalau ada kebutuhan dan kita mau, Tuhan aku gak mampu. Aku mau tapi. Masuk aja berani minta Tuhan. Buat perjalananku ini berhasil. Maka engkau akan dibuat berhasil. Kenal Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah membuka sesuatu, kita peka. Saya percaya gini loh. Kepekaan yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu datang dari Tuhan juga. Kan gak mungkin ujuk-ujuk kita ngelihat kanan kiri. Wih kasihan ya orang itu. Wih pelayannya gak ada yang bantuin.
Loh itu Tuhan yang gerakkan hati. Tapi ketika Tuhan gerakkan, wih kasihan ya pelayannya. Ya tapi ya harus apesmu gitu. Oh jangan Pak Saudara. Kalau Tuhan sudah gerakkan hati kita. Itu kasihan, gak ada yang gantiin. Tuhan, aku gak punya kapasitas, tapi aku tak coba bantu. Aku mau loh melayani di sana. Bilang sama Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan sudah tunjukkan sesuatu yang bukan, aku gak punya talenta di sana. Tapi aku mau. Berani minta, buat aku berhasil. Buat aku berhasil. Tuhan, ini orang sudah banyak sekali. Jemaat JG-nya, pemimpinnya gak ada. Sponsornya gak ada. Tuhan aku sebetulnya gak bakat juga jadi pemimpin. Tapi kalau Tuhan sudah lihatkan sebuah kebutuhan, aku mau di sana. Datang pemimpinnya, ayo siapin aku. Aku tahu aku gak punya kapasitas, gak punya kemampuan. Tolong muridkan aku wis. Setelah dimuridkan, oke dimuridkan ya. Doa sama Tuhan, Tuhan aku mau buat aku berhasil. Wow. Itu leading himself. Kita challenge diri kita sendiri. Nehemia sangat kenal Allahnya. Dia ingat perjanjian ini buat Allahnya kepada bangsa Israel. Makanya dia berani minta penyertaan. Halo amin. Seorang pernah berkata sebenarnya, saya tutup. Seorang pernah berkata, disiplinkan diri Anda sendiri sehingga orang lain tidak perlu melakukannya pada diri kita. Disiplinkan diri kita sendiri. Supaya orang lain gak perlu mendisiplinkan kita. Dan quote tersebut benar loh. Ketika kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa memimpin diri sendiri gitu ya. Maka kita akan mendapat rasa hormat dan respect dari orang lain. Anda mau rasa hormat dari orang-orang yang dipimpin? Berhasillah memimpin diri sendiri. Engkau akan dapat rasa hormat. Kepemimpinan sejati dimulai dari sini. Memimpin diri sendiri. Bukan saat kita dapat jabatan atau posisi tinggi. Tapi ketika kita bisa menguasai diri dan dapat bertumbuh melampaui reputasi yang telah diberikan orang lain kepada kita. Yang baru bertobat, gak usah pikirkan reputasi yang orang lain berikan kepadamu. Oh ini kan baru bertobat. Oh ini kan gini. Kita tinggal ngomong sama diri kita. Itu masa lalu bos. Tuhan bukan di masa lalu, tapi masa sekarang dan masa depan. Akan kubuktikan bahwa nilai hidupku melebihi reputasi yang telah kamu kasih ke aku. Sehingga orang-orang mau gak mau, dia akan kasih rasa hormat dan respect. Orang ini hebat. Ini kalau gak Tuhan, gak bisa. Kemuliaan bagi Allah kita. Halo amin. Saudara siap mau ambil beban dan bertumbuh lebih? Yang siap katakan amin. Kuncinya adalah disiplin dan tanggung jawab. Mari semua bangkit berdiri.